Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Liberto Marbun. Saya dari kelas reguler 3A, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kuis pada pertemuan ke-15. Baiklah, saya akan memulainya. Yang pertama adalah metode pembelajaran yang paling disukai dari dosen yang lain. Menurut saya, metode yang paling saya sukai adalah dengan metode dosen memberikan pelajaran dan menerangkannya. Kemudian mahasiswa diajak untuk diskusi dan melakukan sesi tanya jawab. Dengan hal ini, saya yakin mahasiswa akan lebih aktif dan lebih mudah untuk memahami materi atau pelajaran yang diberikan dosen, sehingga mahasiswa dapat langsung mempraktekkan atau mengaplikasikannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah indikator pertumbuhan ekonomi regional atau PDRB. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Dan PDRB sendiri adalah cerminan dari nilai pasar dari semua barang dan layanan yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi selama periode tertentu. PDRB sendiri bertujuan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional, membandingkan kemajuan dengan negara lain, dan juga sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Besarnya tingkat PDRB di Indonesia tentu berubah-ubah sesuai waktu. Hal itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi, seperti pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, inflasi, penanaman modal asing, dan juga penanaman modal dalam negeri, pengeluaran pemerintah, dan juga daerah, dan juga tenaga kerja. Besarnya PDRB dihitung berdasarkan harga dasar tahun sebelumnya. Cara perhitungannya adalah dengan menggunakan rata-rata harga 2 tahun yang dikalikan dengan PDRB nominal pada tahun bersangkutan. Dan di Indonesia sendiri, provinsi dengan PDRB tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta. Dan semoga kedepannya PDRB di setiap provinsi Indonesia terus meningkat agar kondisi ekonomi di negara kita ini semakin baik dan mampu bersaing dengan negara asing. Kemudian yang ketiga adalah tipologi wilayah. Tipologi wilayah dapat diartikan sebagai sebuah pengelompokan daerah wilayah yang ada di permukaan bumi sesuai dengan tema dan kepentingannya. Tipologi wilayah sendiri digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Di Indonesia sendiri, tipologi wilayah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tipologi homogen, yaitu suatu wilayah yang memiliki suatu kesamaan karakteristik tertentu. Contohnya adalah kesamaan dari sisi aktivitas ekonomi. Yang kedua, tipologi fungsional, yaitu suatu wilayah yang dicirikan dengan adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Contohnya adalah kehidupan yang ada di kota metropolitan. Dan yang ketiga adalah tipologi perencanaan, yaitu suatu wilayah yang dicirikan dengan proses pembangunan dan perbaikan daerah wilayah tersebut menjadi daerah atau wilayah yang lebih berkembang lagi. Tipologi wilayah berbeda-beda di setiap wilayahnya. Hal itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti faktor wilayah, faktor sumber daya alam, faktor sumber daya manusia, faktor penghasilan, dan faktor sosial ekonomi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf Pak, dan semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.